Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, baik semua bukan? Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-21. Kita akan membahas masalah tenses dan fokus kita hari ini adalah konsep dua kejadian. Tentunya masih bersama dengan kami, Coklat 82, seperti itu. Untuk menyingkat waktu, kita mulai materi yang utama. Dari konsep dua kejadian, di sini definisinya adalah pola dua kejadian yang dihubungkan oleh conjunction yang kompleks tentunya. Yang ini nanti menunjukkan waktu, seperti itu. Fokusnya adalah waktu, seperti itu. Karena tenses sendiri yang menjadi fokus juga waktunya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya nanti, konsep dua kejadian ini bisa digunakan dalam tiga dunia, yaitu dunia present, dunia past, juga dunia future, seperti itu. Baik. Yang kedua, K1, kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua, kejadian pertama dan kejadian dua dalam satu dunia. Nah, pengecualiannya adalah dunia future nanti. Akan dibahas nanti. Kemudian, conjunction K2K atau conjunction dalam konsep dua kejadian itu tidak bisa bertemu dengan tenses future. Ini. Nah, future solusinya, future diganti dengan present. Nanti akan kita bahas. Jadi nanti present itu conjunction, ketemu conjunction harus diikuti dengan present juga. Kemudian yang past, nanti setelah ada conjunction diikuti dengan past juga. Nah, sedangkan yang future, setelah conjunction nanti tidak diikuti dengan future, tapi nanti diikuti dengan present, seperti itu. Ini pengecualiannya hanya seperti ini. Jadi harus satu dunia, kecuali adalah uh, future. Setelah future ada conjunction harus ketemu dengan present, seperti itu, tidak future lagi. Saya sudah paham. Baik, kita lanjutkan. Kita butuh pena dulu, maaf. Contohnya di sini adalah Yasmin akan mengunjungi hari besok. Hari adalah nama orang ya. Yasmin akan mengunjungi hari besok sambil dia membawa setangkai bunga, seperti itu. Jadi di sini Yasmin will visit hari tomorrow while she will bring a flower, seperti itu. Bisa. Jadi di sini Yasmin adalah subjeknya, will visit ini semuanya menunjukkan ke future karena di sini subjek kemudian will verb 1, ini ada objeknya, ini adverbnya ya. Nah, ini conjunction ini yang kompleks. Kemudian tadi aturannya setelah conjunction, walaupun sebelumnya dunianya future, di sini nggak boleh she will bring a flower lagi, seperti itu. Karena setelah conjunction nanti dunianya berubah menjadi present, sehingga nanti hasilnya adalah she bring, seperti itu. She bring a flower. Karena di sini ada orang ketiga yang tunggal, maka di sini nanti adalah bring, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi diulangi lagi karena di sini adalah future, kemudian ketemu conjunction yang di sini itu sambil dia membawa setangkai bunga walaupun waktunya akan datang, biasanya kan will, seperti itu. Nah, untuk pengecualian di sini setelah conjunction itu tidak bisa future lagi, solusinya nanti adalah present. Oke. Makanya will-nya dicoret menjadi bring. Sedangkan S ini diperoleh karena si Yasmin, si ini adalah orang ketiga yang tunggal atau singular, seperti itu. Baik, bisa? Baik, kalau bisa kita lanjutkan. Untuk polanya K2K atau konsep dua kejadian ini, yang pertama adalah bersamaan. Contohnya sama yang di atasnya itu. Ditandai dengan while, seperti itu ya, sambil. Jadi Yasmin besok akan pergi ke hari, kemudian sambil, jadi sama-sama, seperti itu.
Kemudian yang perpotongan itu ketika Robert mandi, hari datang. Jadi mandi dulu, Robert nih mandi dari awal sini, kemudian si siapa hari datang, seperti itu. Mandi dulu, temennya yang hari ini datang, seperti itu. Kemudian yang berurutan setelah Didi mandi, dia pergi ke Kresna. Didi mandi dulu, habis mandi dia ke Kresna, seperti itu ya. Baik. Yang selanjutnya atau bahasan yang pertama adalah yang bersamaan di sini. Yang bersamaan ini kejadian pertama dan kedua itu K1 dan K2-nya terjadi secara bersama-sama. Seperti itu ya. Adapun conjunction-nya nanti adalah while yang berarti sambil. Kalau sambil itu nanti pelakunya sama, sedangkan yang bermakna sementara pelakunya itu tidak sama atau berbeda, seperti itu. Case-nya macamnya itu ada dua, yaitu long term dan short term. Di sini nanti kalau yang long term berarti nanti ketemunya seperti ini. Jadi simple ketemu simple. Jadi simple present ketemu simple present, simple past ketemu past, simple future juga ketemu future, seperti itu. Kejadiannya sama seperti itu. Tapi yang short term nanti K1 dan K2-nya, misalkan K1-nya present continuous, maka K2-nya adalah present continuous juga. Kalau misalkan K1-nya present past continuous, maka K2-nya juga past continuous. Sama halnya dengan future. Kalau K1-nya future continuous, maka nanti K2-nya adalah future continuous juga. Tapi dalam pembahasan K2K, jika tidak ada tanda-tanda continuous maka termasuk long term, seperti itu ya. Oke. Di sini dalam pembahasan K2K jika tidak ada continuous maka termasuk long term. Oke, untuk yang kasus yang seperti ini teman-teman nggak usah bingung karena mungkin mengambil kursusan di tempat lain yang waktunya lebih dari 24 jam long term, kemudian yang kurang dari 24 jam short term. Teman-teman nggak usah bingung karena semua punya referensinya masing-masing, seperti itu ya. Jadi nggak usah jadi perdebatan. Baik, yang contohnya di sini, Poncos berlari sambil dia menangis. Jadi sambil di sini berarti pelakunya adalah sama, seperti itu ya. Jadi Moncos runs while he cries, seperti itu. Jadi ini K1-nya bisa dianggap K1-nya yang simple present sampai di sini simple present. Kemudian ini ada conjunction-nya, ya, yang sambil ini. Kemudian ini ada K2-nya yang simple present juga. Simple present juga ya. Kemudian di sini contohnya lagi, lihat Teddy sedang makan sementara Makmur sedang tidur. Seperti itu. Ada sementaranya berarti gunakan while, sama-sama while-nya. Nah, sekarang di fokusnya sama-sama continuous-nya, seperti itu. Jadi nanti menjadi look, seperti itu ya, look atau look at, seperti itu. Teddy is eating, sementara jadinya while Makmur is sleeping, seperti itu. Jadi ini dunianya continuous, kemudian ini juga dunianya continuous, sedangkan ini adalah conjunction-nya, seperti itu ya. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Contoh selanjutnya adalah kemarin Didi datang sambil dia membawa boneka. Jadi karena ada kemarinnya, makanya dia nanti pas di sini membawanya juga berarti harus pas. Sambil while-nya juga ya. Contohnya di sini pas sama pasnya berarti nanti yesterday Didi keduanya datang berarti came, seperti itu.
while he brought, membawa apa tadi, boneka, a doll, seperti itu. Jadi di sini verb 2, di sini juga verb 2 yang menunjukkan past, kemudian ini conjunction-nya. Oke, di sini past, ini juga past. Karena ini adalah bersamaan, seperti itu ya. Satu dunia. Kemudian untuk yang soal nomor 4 atau contoh soal yang nomor 4, besok Benny akan menemui Dayat sambil membawa pisau, seperti itu. Nah, yang di sini besok berarti ini future. Oke, K1-nya bentuknya future. Kemudian ini conjunction-nya. Nah, membawa pisaunya K2-nya atau apa itu namanya, kejadian yang keduanya. Simple future juga. Oke. Jadinya nanti tomorrow Benny will meet Dayat, seperti itu ya. While he will bring a knife, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah future, kemudian conjunction, kemudian ini juga future. Nah, ingat, setelah conjunction itu nggak bisa ketemu dengan future, maka nanti solusinya menjadi present, seperti itu. Seperti itu ya. Sama yang tadi, contoh yang di atasnya tadi. Jadi nanti hasil akhirnya nanti ini yang sampai sini dirubah menjadi while-nya, while he bring a knife, seperti itu. Jadi di sini adalah present, karena setelah conjunction nanti diikuti present bukan future lagi, seperti itu ya. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan yang berpotongan. Yang berpotongan, K1-nya itu sedang terjadi, kemudian K2-nya terjadi dengan catatan memotong, seperti itu. Sedangkan conjunction-nya nanti adalah when, while, as, seperti itu. When, while itu bisa diikuti kejadian yang pertama ataupun kejadian yang kedua. Sedangkan as hanya bisa diikuti kejadian yang pertama saja. Oke, maknanya ketika, seperti itu ya. Nah, macamnya nanti ada yang tanpa durasi dan berdurasi. Contohnya di sini yang tanpa durasi itu kejadian pertama dia berlangsung seperti itu, baru memotong kejadian kedua, dan durasinya tidak diketahui, seperti itu ya, tidak diketahui. Nah, yang berdurasi ini K1-nya jalan, yang present yang perfect continuous-nya jalan, kemudian K2-nya itu memotong di sini, memotong di titik ini. Nah, ini ada durasinya beberapa waktu, seperti itu. Jadi disebutkan durasinya. Nanti akan kita bahas atau kasih contoh seperti itu. Contohnya di sini, ketika Yasmin sedang mengerjakan PR tadi malam, dia atau Dima menelponnya, seperti itu. Jadi yang sedang mengerjakan PR tadi malam berarti ini K1-nya dulu, yang berupa past continuous, kemudian dipotong dengan Dima menelpon, seperti itu. Ini K2-nya yang simple past, seperti itu. Jadi kejadiannya seperti ini, sedang belajar dulu atau mengerjakan PR dulu, baru dipotong oleh Dima di sini. Ini K1-nya, ini K2-nya, seperti itu. Nah, kejadian ini pas tadi malam, seperti itu. Oke. Nah, nantinya akan menjadi
Bisa juga when atau while, bisa juga as, karena ini K1 atau kejadian yang pertama, maka ini juga as juga bisa masuk langsung ya. When atau well atau as, Yasmin was doing her homework. Kapan? Last night. Apa yang terjadi? Dima call her up, seperti itu. Jadi di sini ketika mengerjakan PR tadi malam, jalan dulu, baru si Dima itu nelpon dia di sini. Kemudian kemungkinan apa itu namanya? Setelah nelponnya berhenti, mungkin ngerjakan PR lagi juga bisa seperti itu. Intinya di sini nggak ada durasinya, yang di sini nggak disebutkan seperti itu. Yang kedua, besok ketika Awan sedang belajar, Benny akan mengganggunya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini besok ketika Awan belajar, berarti ini adalah K1-nya yang berupa future continuous. Sedangkan Benny akan mengganggunya di sini adalah K2-nya yang berupa simple future. Seperti itu. Jadi nanti akan berubah tomorrow. Kenapa? When Awan ini nama orang, will be studying. Kenapa? Benny will disturb him. Maksudnya disturb Awan. Oke. Nah di sini setelah apa ini? Ini conjunction. Catatannya setelah conjunction tadi nggak boleh dunia future lagi, maka dunianya harus present seperti itu. Maka di sini dicoret, maka otomatis karena dunia present ini juga dicoret menjadi studied, karena Awan orangnya cuma satu seperti itu, atau singular seperti itu ya. Baik, sudah. Kemudian Benny will disturb him, seperti itu ya. Jadi karena ini setelah conjunction, maka tidak boleh ketemu future lagi, nanti solusinya menjadi simple present. Maka hasilnya tomorrow when Awan studies, Benny will disturb him, seperti itu. Baik, yang selanjutnya biasanya ketika Mr. John menjelaskan materi selama 20 menit, murid-murid merasa ngantuk, seperti itu. Jadi ketika ini adalah conjunction-nya, Mr. John menjelaskan dulu selama 20 menit ini adalah kejadian yang pertama. Nah, murid-murid merasa ngantuk, kejadian yang kedua. Ini berarti simple present. Ini yang ini menjelaskan dulu seperti ini, baru murid-muridnya ngantuk seperti ini. Jadi di sini nanti berarti K1-nya present perfect continuous yang selama berapa tadi? 20 menit. Nah, baru murid-muridnya di sini ngantuk seperti itu. Dipotong seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya akan usually when Mr. John has been explaining the lesson for 20 minutes. Okay. Kemudian the students feel sleepy, seperti itu. Oke, jadi di sini dunianya usually when Mr. John has been explaining the lesson for 20 minutes, berarti K1-nya adalah present perfect yang continuous.
jelaskan dulu, kemudian murid-muridnya merasa ngantuk di sini. Jadi simple present saja seperti itu. Saya bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang sekarang ada yang berurutan. Berurutan, ini kejadian yang pertama sudah selesai, kemudian diikuti kejadian yang kedua. Yang pertama nanti ada yang tanpa jeda, di sini berarti K1-nya selesai langsung nyambung K2-nya seperti itu ya. Jadi tidak ada jeda atau tanpa ada kejadian lain yang terjadi di antara K1 dan K2. Adapun conjunctionnya nanti adalah after yang bermakna setelah, kemudian as soon as yang segera setelah, kemudian whenever kapanpun, once itu ketika, ini ketika, every time setiap kali, before sebelum, until dan till itu sampai. Nah, untuk yang nomor 1 sampai 5 ini selalu diikuti kejadian yang pertama, sedangkan before, until dan till ini diikuti kejadian yang kedua, seperti itu. Saya contohnya di sini adalah setelah Desi makan, Desi selalu minum. Jadi di sini makan dulu, nggak kerja apa-apa langsung minum seperti itu. Jadi nggak cuci piring dulu atau nggak kerja yang lain dulu. Jadi setelah makan dia langsung minum seperti itu. Jadi di sini nanti berarti after Desi eat, kemudian she always drink seperti itu. Jadi kalau yang sini berarti sama-sama simpelnya, jadi K1 sama dengan simple, K2 nya juga simple. Basic it sama-sama present yang simple, dan she always drink simple present juga. Ini K2 nya, ini yang K1 nya. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap kali Robert di sini ada misalkan ketemu Desi, hatinya berdetak kencang seperti itu. Jadi ketemu dulu baru berdetak kencang dan langsung tidak ada jedanya. Jadi bertemu dulu selang berapa menit baru berdetak kencang, tidak. Jadi ketemu langsung dia berdetak kencang seperti itu ya. Jadi setiap kali Robert ketemu Desi, hatinya berdetak kencang. Jadi ketemu dulu K1 diikuti dengan K2 nya di sini. K2, maka nanti menjadi every time Desi every time every time Robert meet Desi, kenapa his heart beat fast seperti itu ya. Jadi sama-sama simpelnya di sini. Proyek yang selanjutnya contohnya adalah kemarin setelah Yasmin berdoa dia tidur. Jadi kemarin dunia pas dia berdoa dulu baru tidur. Jadi nggak baca novel dulu, K1-nya di sini selesai berdoa kemudian tidur seperti itu. Jadi nanti yesterday after, di sini after Yasmin right, karena sudah lampau, kemudian apa? Si slept seperti itu. Jadi doa dulu di sini, kemudian doanya selesai baru tidur. K1, K2 tanpa jeda di situ. Nah, yang untuk selanjutnya itu kita punya yang berjeda. Oke. Nah, berjeda nanti K1-nya adalah perfect, kemudian K2-nya simple seperti itu, ada jedanya.
seperti ini ya, atau ada waktu luangnya, jadi ada waktu luang. Adapun konjungsinya nanti adalah after, kemudian as soon as, once, before, when, dan by the time. Seperti itu. Contohnya di sini, segera setelah Amel mandi, dia pergi ke Kresna tadi malam. Seperti itu. Contohnya di sini, dia si Amel ini mandi dulu, kemudian ada jedanya di sini, kemudian baru ke Kresna. Mungkin kejadian yang di sini ini mungkin bersolek atau ganti baju ataupun minum susu dulu, seperti itu juga bisa, seperti itu ya. Jadi di sini nanti Amel mandi ini adalah kejadian yang pertama, yaitu past perfect. Oke. Kemudian yang pergi ke Kresna menjadi simpelnya past tentunya ya, karena tadi malam. Oke. Nah, nantinya hasilnya akan as soon as Amel had taken a bath, karena sudah tadi malam, he went to Kresna last night. Sistem gambarnya seperti ini, jadi dia K1-nya sudah selesai dulu, kemudian ada jedanya, mungkin solek, ganti baju atau berrias seperti itu, berrias-rias, kemudian baru K2-nya pergi, seperti itu ya. Apa? Nah, ini pernah jam berapa sok? Jam pinten? Oh, insyaallah. Kita lihat selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya kita punya contoh di sini. Rahman pergi ke Surabaya setelah dia menemui Dayat, seperti itu ya. Jadi Rahman pergi ke Surabaya setelah dia menemui Dayat. Jadi menemui Dayat dulu di sini. Oke, K1-nya menemui Dayat dulu, baru dia pergi ke Surabaya. Oke. Jadi di sini ada K1-nya, dia di sini K2-nya. F. Jadinya kapan? Rahman akan. Oh, di sini misalkan ada akannya. Rahman akan pergi ke Surabaya setelah dia menemui Dayat. Karena akan berarti nanti future ya, simple future. Kemudian ini nanti setelah dia menemui Dayat, seperti itu. Oke. Nanti akan menjadi Rahman will go to mana? Surabaya after he will meet Dayat, seperti itu. Ingat yang bahasan yang tadi, setelah apa itu namanya? Setelah conjunction itu tidak bisa future lagi, maka dia kembalinya ke present. Oke.
ke present ya, after mid diet seperti itu, ataupun setelah selesai, karena sudah setelah selesai bisa juga digunakan after he after he has met a diet seperti itu. Oke, bisa seperti itu ya. Jadi ingat teman-teman, setelah conjunction nggak boleh ketemu dengan future lagi, maka diganti dengan present, atau nanti di sini sudah selesai menemui diet berarti he has met diet seperti itu. Nah, sebenarnya kalau yang misalkan ini tadi untuk yang tanpa jeda seperti itu, karena bahasan kita berjeda, maka kita gunakan yang he has met diet. Jadi gambarnya seperti ini dulu, kita posisi kita di sini, kemudian si Dayat ini siapa si Rahman ini menemui dulu si Dayat di sini, kemudian ada jedanya di sini, kemudian baru ke Surabaya. Ada jedanya, misalkan setelah menemui Dayat dia mandi dulu, ataupun menemui seseorang yang lain dulu, bisa baru ke Surabaya di sini. K2-nya di sini, K1-nya. Jadi di sini tadi menemui Dayat dulu, kemudian ada jedanya mungkin makan ataupun menemui orang lain, baru ke Surabaya di sini. Baik. Nah, untuk yang nanti selanjutnya, yang ketiga adalah yang berdurasi ya. Yang berdurasi seperti itu. Bahasan yang ketiga berdurasi nanti sama kejadian pertama dulu. Kejadian pertama nanti bisa perfect yang continuous selama seperti itu ya, ada durasinya, baru diikuti yang kejadian yang kedua yang simpelnya, K2-nya simple seperti itu. Baik, kita masuki pada peringkasan yang K2K seperti itu. Kita masuk pada peringkasan K2K di sini. Peringkasan K2K ini ada yang abridgment dan ada yang reducing seperti itu. Nah, untuk yang abridgment ini adalah pola peringkasan dengan cara menghilangkan subjek, dan mengubah bentuk verb dalam subclause-nya seperti itu. Teman-teman ngerti ke subclause, bahwa subclause ini conjunction, kemudian subjek diikuti verb-nya seperti itu ya. Jadi nanti yang dihilangkan adalah subjek dalam subclause, kemudian verb-nya akan berubah seperti itu ya. Oke, langsung saja. Misalkan nanti ada kalimat aktif, pasif, nominal, dan perfect. Tadi ketentuannya adalah menghilangkan subjek. Langsung saja kita hilangkan subjeknya, kemudian akan berpengaruh pada verb-nya, mengubah verb-nya. Jadi nanti yang tidak dicoret kita tulis kembali conjunction semua, conjunction seperti itu ya. Nah, verb-nya di sini berubah menjadi verb ing. Subjeknya udah hilang seperti itu. Kemudian yang pasif, conjunction subjeknya hilang di verb 3. Nah, be-nya nanti akan berubah menjadi apa? Be-nya nanti akan berubah menjadi being seperti itu. Being, kemudian verb 3. Nah, untuk yang being ini boleh ditulis ataupun boleh tidak ditulis juga nggak apa-apa seperti itu. Sedangkan yang nominal ini nanti jadi yang nominal nanti bentuknya akan yang nggak dicoret ditulis kembali conjunction, conjunction, subjeknya dari hilangkan menjadi be-nya ini akan berubah menjadi being. Boleh ditulis, boleh enggak, kemudian diikuti dengan si complement seperti itu. Sedangkan yang perfect nanti conjunction subjeknya telah dihilangkan,
baru diikuti have-nya berubah menjadi having, seperti itu. Having tetap ditulis ya, kemudian verb 3-nya ditulis verb 3, seperti itu. Jadi nanti jika memunculkan be maka menjadi being, seperti itu di sini. Tetapi kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, seperti itu ya. Jadi ini nanti pola yang ada kurungnya di sini boleh ditulis being, boleh dicoret langsung conjunction verb 3 ini bisa. Ini yang conjunction plus 3 complement bisa saja, atau kalau misalkan ditulis juga nggak apa-apa, seperti itu. Adapun posisinya nanti bisa di initial ataupun di finish, seperti itu. Nah, hasil peringkasan dari subclause bisa di initial dan bisa di final ini. Nah, di sini. Untuk yang selanjutnya kita punya peringkasan lagi yang namanya reducing. Pola reducing ini adalah pola peringkasan dalam penghilangan conjunction plus subjek. Kalau yang dalam abridgment tadi cuma subjek saja, kalau yang di reducing ini adalah conjunction plus subjeknya dihilangkan. Kemudian dengan mengubah bentuk verb dalam subclause-nya, sama-sama yang dalam subclause ya. Nah, kita punya pola yang seperti ini sama yang tadi. Bedanya adalah kita hilangkan conjunction dan subjeknya. Tentunya nanti akan merubah bentuk verbnya sehingga menjadi verb in, seperti itu. Kemudian di sini being, verb 3-nya ditulis verb 3. Kemudian di sini being juga diikuti dengan 3 complement. Nah, yang di sini having diikuti dengan verb 3. Ini boleh, yang dua ini boleh ditulis, boleh tidak, seperti itu. Nah, posisinya kalau yang tadi di inisial dan finish, kalau yang sekarang hanya di inisial saja. Jadi pola peringkasan nanti atau hasil peringkasannya subclause-nya harus di depan, seperti itu. Baik, untuk syarat-syaratnya yang pertama adalah subjek di main clause harus sama subjek yang di subclause, harus sama. Kemudian tidak terdapat modal dalam subclause. Yang ketiga, conjunction dalam abridgment itu when, while, after, before, dan until, seperti itu. Sedangkan yang di reducing nanti conjunctionnya adalah when, while, after, before. Sedangkan ini until-nya enggak ya, until hanya di abridgment saja. Baik. Kita di sini mempunyai beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman kita. Bentar, kita butuh pena dulu. Jadi di sini contohnya adalah Makmur is reading a book while he is listening to music, seperti itu. Jadi untuk abridgment-nya nanti adalah penghilangan subjek setelah conjunction, kemudian merubah verb yang ini menjadi verb ing sehingga being, dan ini boleh ditulis, boleh tidak. Maka hasilnya adalah seperti di atasnya, Makmur is reading a book while being listening to music, seperti itu. Nah, untuk yang reducingnya, ingat nanti yang reducing adalah subclause-nya itu dihilangkan conjunction dan subjeknya, kemudian berubah verbnya, dan hasil dari reducing adalah yang subclause ini di depan menjadi being, listening to music, kemudian Makmur is
reading a book, seperti itu. Nah, yang di sini nomor 2 adalah Ulil screamed softly after he was pinched by Amel, seperti itu. Untuk yang abridgment-nya penghilangan subjek setelah conjunction dan perubahan bentuk verb-nya menjadi verb ing, maka menjadi ini nggak menjadi washing tapi kembali ke being pinched by Amel, seperti itu. Nah, yang di sini sama di atasnya, Ulil scream softly after being pinched by Amel, karena subjeknya dihilangkan. Kemudian untuk reducingnya adalah penghilangan conjunction dan subjek, kemudian verbnya menjadi verb ing dan subclause-nya ditaruh di depan sini menjadi being. Jadi tanda kurung di sini boleh ditulis, boleh enggak. Being pinched by Amel, Ulil scream softly, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, after Teddy sees Robert, he feels heavy. Jadi untuk abridgment-nya kita menghilangkan subjek, kemudian penghilangan subjek pada subclause, maaf. Jadi di sini penghilangan subjek setelah subclause. Penghilangan subjek setelah conjunction di subclause, berarti Teddy, seperti ini. Teddy, kemudian sis-nya menjadi sing. Robert, he feels happy, seperti itu. Ini juga after. Yep. After seeing Robert, he feels happy, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk reducingnya penghilangan conjunction sama subjek di subclause-nya menjadi, nah perubahannya nanti di verb-nya menjadi verb ing, menjadi sing Robert, he atau siapa tadi, Teddy, feel happy. Ini juga bisa tadi Teddy ya. Oh ya, seperti itu. Bisa dipahami kan? Untuk yang selanjutnya nomor 4 kita punya contoh soal di sini. When Hotel is there, she always goes to the quiet cave, seperti itu. Jadi untuk yang abridgment-nya tinggal menghilangkan subjek setelah conjunction, ini conjunction-nya seperti ini. Jadi hasilnya adalah when being, when berubah menjadi verb ing menjadi being, and she menjadi Fatin, always goes to the bla 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 cave, seperti itu ya, sama di atasnya. Kemudian yang untuk apa ini, reducingnya penghilangan conjunction dan subjek menjadi being, isnya berubah menjadi being said, Fatin always goes to the quiet cave, seperti itu. Jadi B-nya boleh ditulis, boleh tidak, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah Lisa.
Di sini Nisa cried while she ran. Oke. Jadi di sini nanti untuk yang abridgment itu nanti tinggal pengulangan subjek saja, kemudian merubah verbnya menjadi Nisa cried while running, seperti itu. Untuk yang reducingnya kita menghilangkan conjunction dan subjek, maka hasilnya running, karena untuk yang reducing subclause-nya harus di depan, hasil peringkatan subclause di depan. Di sini running Nisa cried, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, Tono is watching movie when Henry comes, seperti itu ya. Untuk yang abridgment-nya, lihat karena di sini subjeknya berbeda, maka untuk abridgment dan reducing-nya tidak bisa. Jadi di sini alasannya adalah subjek di main clause tidak sama dengan subjek yang di subclause, seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita punya contoh di sini. Fahmi has been standing for 2 hours until he is tired, seperti itu. Jadi Fahmi standing for 2 hours until he is tired. Until di sini untuk abridgment-nya berarti dia masih bisa, hingga kita hilangkan subjeknya. Hasilnya menjadi Fahmi has been standing for 2 hours until being tired, seperti itu. Being-nya boleh ditulis, boleh tidak, seperti itu ya. Sedangkan untuk reducing-nya, karena di sini until itu tidak masuk dalam conjunction reducing, maka dia tidak bisa di reducing, seperti itu ya. Tidak ada pola reducing-nya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari goes after he can do his duty, seperti itu. Ingat karena di sini ada moda, alasannya ada moda, maka untuk yang abridgment dan reducing tidak bisa, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, the students are sitting while the teacher is standing. Oke. Di sini juga nggak bisa karena alasannya ini subjeknya the teacher dan di sini the student. Alasannya subjek di main clause tidak sama dengan subjek di subclause, seperti itu. Baik, perjumpaan kita untuk materi konsep dua kejadian cuma sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.